Perkenalkan, nama saya Virgil Frans Berenim 23F10016. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi UTS transportasi listrik, yaitu kereta rel listrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis keretanya, sistem kelistrikan, tegangan, dan penggerakan. Nah, kita langsung ke jenis semua keretanya. Nah, di sini gambaran jenis semua kereta, ada LRT, MRT, dan KRL, dan lain-lain. Nah, yang kita akan menjelaskan awal itu jenis kereta LRT. Jadi LRT adalah karena merupakan Jabodetabek karena menggunakan listrik aliran bawah (LEB), memiliki rel ketiga yang berisi aliran listrik atau biasa disebut tri-rel, dan guna mengangkut penumpang di wilayah perkotaan dengan cepat dan efisien. Nah, ini guna fungsinya. Jadi untuk kelistrikan LRT itu menggunakan PLN 20 kV dan menggunakan trafo traksi untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan AC jadi ke VDC 750 VDC. Nah, untuk tegangan LRT itu 750 VDC. Dan langsung ke tri-rel, terus langsung ke daya kereta pada semua konverter, inverter, dan motor listrik. Nah, di sini kita langsung yang sebelah ini adalah backup sistem, itu generator. Ini untuk ketika listrik PLN mati, maka sistem generator ini akan berfungsi, akan menjalankan. Nah, di sini kita langsung ke penggeraknya. Jadi sistem penggeraknya itu dari listrik PLN, terus menggunakan breaker atau pengaman, terus ke inverter DC, dan mengubah ke AC untuk menjalankan motor AC 3 fasa, dan terus motor AC ini untuk menjalankan pada setiap roda. Nah, ini untuk sistem LRT-nya. Sekarang kita lanjut ke KRL. Untuk KRL ini kereta yang menggunakan tenaga listrik dari sumber energi utama menjalankan kereta dengan listrik disalurkan dari kabel melalui pantograf menuju sistem penggerak kereta. Nah, untuk tegangan yang dipakai itu 1500 VDC. Nah, di sini ada gambaran umum keretanya itu pantograf, terus ada motor traksinya, terus ada filter tambah kontrol, ada konverter untuk menggerakkan motor traksinya. Dan terus kita langsung ke diagramnya yang bekerja pada KRL ini. Nah, di sini ada pantograf, terus ke circuit breaker untuk pengaman, ke trafo untuk menurunkan dari tegangan AC menurunkan ke tegangan DC menggunakan konverter, terus dari tegangan DC ke menggunakan AC untuk menyalakan motor AC. Nah, terus lanjut ke sini, terus ada rectifier dari AC ke DC menggunakan rectifier, terus dan baterai penyimpanannya. Terus, nah, di sini terus kita lanjut ke jenis kereta MRT. Nah, MRT itu umumnya menggunakan tenaga listrik sebagai sumber penggerak utama di beroperasi di jalur bawah tanah maupun jalur layang. Nah, gambar umumnya terus sumber listriknya dipakai, terus ke inverter ke rectifier untuk mengubah arusnya, terus ke motor traksi. Nah, di sini kita langsung ke gambar diagramnya, terus dari ini tirelnya tegangan yang dipakai itu 1500 VDC. Nah, terus ke circuit breaker, terus ke DC converter, terus ke menuju ke inverter terus untuk menjalankan motor AC 3 fasa. Nah, terus ini nah terus motor AC 3 fasa dan ini inverternya, terus ini dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke sistem pesinyalannya. Nah, untuk sistem pesinyalan pada kereta sebelumnya menggunakan mekanik, yaitu menggunakan tenaga manusia, dan cara kerja itu menarik tuas persinyalan di rumah atau di ruang pengatur perjalanan kereta. Nah, terus sekarang menggunakan elektrik, tadi menggunakan listrik dan sistem komputer. Nah, terus cara kerjanya itu menggunakan track circuit dan exert counter, yaitu batang ini di batang rel untuk menyimpan pada di
batang rel kereta api. Nah, trek sirkuit ini merupakan axle counter maupun axle counter yang ada di batang rel mendeteksi kereta dari lintasan roda. Jika kedua alat itu tidak mendeteksi kereta, interloki sistem akan membaca jalur dalam keadaan aman sehingga petugas pejalan kereta dapat mengaktifkan lampu hijau. Nah, nah di sini langsung ke cara bekerjanya itu sinyalnya itu. Nah, ketika kereta satu di blok satu ini, kereta 8 di blok satu ini pada kondisi lampu kuning, maka kereta 9 di blok 4 ini maka berhenti karena untuk untuk pada blok satu itu masih ada kereta lain. Nah, blok ketika kereta 8 ini sudah dalam kondisi lampu hijau, maka kereta 9 akan menjalankannya karena di depannya pada kondisi aman. Nah, jadi setiap kereta itu adalah memiliki satu blok. Nah, untuk mengerem kereta itu pada setiap 2 kilometer. Jadi kereta akan mengerem itu pada jaraknya itu 2 kilometer untuk berhenti. Nah, dari nah kita lanjut ke kesimpulannya itu kereta rel listrik seperti KRL, MRT dan LRT dan kereta cepat merupakan transportasi modern yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber penggerak utama. Sistem listrik terdiri dari sistem kelistrikan inverter, motor traksi, dan penggerak yang penggerak efisien dan cepat. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada kesalahan kata. Selamat pagi.